Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Brian Devanoma Pelindo dengan NIM 2313030084 dari kelas 1ND dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pengampu Bapak Rizky Firman Nugraha SH MH. Saya ingin menjelaskan hasil proposal skripsi bab 1 saya yang telah saya buat dengan judul Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Keterlibatan Politik Uang dan Serangan Fajar. Nah, saya mengangkat judul ini, masalah ini, yaitu ini pernah terjadi di lingkungan rumah dekat saya, di mana salah satu teman saya diberikannya berupa uang untuk memilih calon, misalnya kayak presiden atau wakil presiden atau gubernur. Ketika itu makanya saya kepikiran untuk mengangkat masalah ini. Nah, untuk latar belakangnya itu, yang pertama latar belakang, salah satu pelanggaran yang sering terjadi ketika pemilihan umum itu diantaranya itu adalah maraknya praktik politik uang ini. Politik uang ini adalah suatu praktik yang akan mencederai demokrasi. Nah, politik uang ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Setahun-tahun sebelumnya itu sudah ada. Sampai sekarang masih dipakai kan. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kandidat yang telah membagikan uang atau barang kepada para pemilih. Ya kan? Nah, mirisnya tuh bagi sebagian besarnya itu politik uang itu seakan-akan menjadi syarat wajib untuk menang bagi para calon, dan sebagian besar para pemilih politik uang itu menjadikan praktek hal yang wajar saja, yang tidak bisa untuk kita dihindari. Nah, gitulah kan. Nah, ya kita tahulah bangsa ini adalah yang sangat permisif lah dengan keuangan kan. Padahal kalau kita lihat atau kita biarkan itu terjadi, itu nanti akan merusak budaya dan tradisi kita, sehingga mencoreng arti makna demokrasi yang sebenarnya. Nah, dalam norma hukum, politik uang itu tidak bisa diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip demokrasi. Itu tertuang pada pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana atau peserta atau dari tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk gubernur juga dan wakil gubernur, itu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih itu, baik itu termasuk uang ataupun barang dan lain-lain sebagainya. Itu latar belakang dari masalah yang saya angkat. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap keterlibatan politik uang pada masa tenang atau serangan fajar yang biasa kita sebutlah dalam ketika pemilihan itu, ya kan. Untuk pertanyaan penelitian ini saya ada 2 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu ada apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya fenomena politik uang pada masa tenang pemilu serangan fajar. Yang kedua itu bagaimana mekanisme keterlibatan politik uang itu pada masa tenang pemilu. Yang ketiga di sini saya ingin menjelaskan itu studi literatur atau perbedaan. Nah, menurut Rifa Nabila, ya kan, masyarakat itu menganggap politik uang itu sebagai bentuk kemurahan hati. Sedangkan menurut Ersa Al-Farizi dan Agus M. Fauzi, politik uang itu dianggap sebagai tradisi dan bentuk
kepedulian kandidat terhadap masyarakatnya. Itu dari Universitas Surabaya, Ersa Alfarzi itu dan Agus Mahfud Fauzi itu 2022 dia mengatakan seperti itu dari Universitas Surabaya. Nah, yang ketiga itu dari Astri Ainun Najib dan kawan-kawan, itu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun kemarin 2024 dia mengatakan bahwa politik uang itu dinilai sebagai mengancamlah demokrasi ini yang akan merusak tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, itu studi literatur dari pembahasan ini. Nah, untuk kerangka atau landasan teori, yang pertama tuh ada pemilu. Pemilu itu adalah wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi yang dilakukan melalui aturan dan tahapan yang sudah ditetapkan, atau secara sederhananya seperti ini. Pemilu itu adalah cara menjalankan demokrasi dengan mengikuti aturan dan langkah-langkah yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk politik uang tersebut adalah didefinisikan sebagai praktik jual beli suara, memperlihatkan ketidakadilan dan yang akan merusak nilai-nilai demokrasi, ya kan. Itu ada di data LIPI 2019 menunjukkan 40% masyarakat itu menerima uang dari peserta pemilu. Nah, kalau untuk metode penelitian ini saya menggunakan jenis atau pendekatan kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Nah, untuk sumber datanya itu ada primer. Saya melalui wawancara melalui teman saya yang di dekat rumah saya itu. Kalau untuk sekunder itu untuk masalah pembahasan ini ada tuh di dalam buku, jurnal ataupun yang lain-lain. Untuk tersiernya itu ada di Kamus Hukum dan KBBI, ya kan. Kalau teknik pengumpulannya itu wawancara. Kalau untuk dokumentasinya saya tidak dapat dokumentasinya, tapi saya wawancarai teman saya yang menerima itu. Nah, untuk teknik analisisnya itu deskriptif, menggambarkan dan menganalisis data dengan pendekatan. Nah, untuk daftar pustakanya itu Retna Susanti, politik uang itu dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis, Renaissance nomor 3 volume 6 Juli 2021 di Yogyakarta. Nah, yang kedua itu Haryanto, politik hukum, pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu, hukum dan masyarakat madani volume 11 nomor 2 2021 di Semarang. Yang ketiga itu Abdurrahman, dampak fenomena politik uang dalam pemilihan umum, Jurnal Pemilu dan Demokrasi volume 1 nomor 2 Desember 2021 Banten. Mungkin itu singkat yang saya jelaskan mengenai proposal skripsi bab 1 saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.